Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyari wa darji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyari wa darji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Gola ba'du sahabah, berkata setengah dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ashron liman sholla alaika marratan wahidah, hal dzalika liman kana hadirul qalbi? Qala la bal huwa likulli musallin alayya ghafir. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat-sahabat begini, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim, selawat kepada Nabi, ya. Allah berselawat 10 kali kepada orang yang berselawat kepadamu 1 kali. Apakah yang demikian itu yang harus hadir hatinya? Kan kita sering dengar ya, siapa yang berselawat sama aku, kata Nabi, nanti hadisnya ada di sini. Man sholla alayya wahidan. Ada yang alayya wahidatan, banyak versinya di sini, banyak nih. Ya, jadi kita tahu dalilnya. Sebelum kita masuk tentang selawat-selawat yang mana Nabi katakan siapa berselawat kepadaku 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali. Nanti hadisnya ada lagi, siapa yang berselawat 10 kali dibalas 100. Siapa yang baca selawat 100 dibalas sama Allah 1000. Allah tuh balas kita disebutin sama Allah, diselawatin. Artinya apa? Diberikan pangkat yang tinggi, diampunin dosa-dosa gitu. Kan hebat. Tuh, Allah beri selawat. Sekarang kita dipuji-puji sama manusia aja bangga banget. Presiden puji kita di televisi, saudara-saudara. Namanya siapa ini? Joni. Anak Nanggerang namanya Joni. Siapa namanya? Ricky. Wah, namanya Ricky Ricardo nih. Dulu ada artis Ricky Ricardo. Namanya Ricky makan empleng. Biasa makan jamblang. Ini makan jamblang pakai urap ini. Ya. Ricky disebut di televisi nih. Orang Nanggerang pada nonton. Saudara Ricky yang terhormat. Kata Bapak Presiden. Bangga gak? Wah, bangga. Ricky jalan langsung begini, boleh enggak? Gue udah begitu mulu. Gue sebut kalian nih perempuan cinta seorang laki-laki disebut-sebut namanya, bener langsung hidungnya mekar. Yang laki-laki juga begitu, langsung kupingnya miring. Girang banget. Ini yang kasih kita pujian bukan manusia lagi, pencipta kita Allah. Sebab apa? Sebab kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang jadi pertanyaan, sekarang kita selawatnya mesti khusyuk apa kagak? Paham nggak? Tahu khusyuk nggak? Khusyuk tuh kayak baca ya Rabbi sholli ala Muhammad. Temennya yang samping udah jangan pakai nangis dosa. Agak lapar. Pokoknya nangisnya lapar. Kan macam-macam, ada orang nangis karena girang dapat duit, nangis. Diputusin cewek, nangis. Bener gak? Ya, dapat duit, nangis. Kalau udah duitnya dikit, kalau duitnya banyak, dapatnya nangis loh. Belum pernah nih sih muka-muka nggak pernah dapat duit jutaan. Coba dong dapat duit jutaan, kita lagi butuh buat majlis taklim, ada ngasih 100 juta, nangis gitu. Sujud syukur. Ya, sedih itu bisa
Sedih itu bisa menunjukkan memang kegalauan hati. Sedih itu bisa menunjukkan kegembiraan hati. Banyak versinya, tinggal lihat aja nangisnya gimana gitu. Paham nggak? Nangisnya bisa dilihat. Oh, nangis nggak punya duit nih. Oh, paham nggak tuh? Ya, nangis diputusin cewek tuh. Nangisnya suku kan 4 kali. Kayak film India, apa namanya, tragedinya banyak banget. Banyak adegan. Nah, itu ada khusyuk. Ada yang lalai, tahu gak lalai? Orang nih lalai. Orang baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, dia bengong-bengong gitu. Alamnya kemana tahu, pikirannya kemana tahu. Kan kita sering begitu tuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, rumahnya dipikirin tuh, genteng lagi bocor. Apalagi yang punya bininya mau ngelahirin, belum punya duit. Jadi otak kemana, mulut kemana? Mulutnya bagus, baca selawat, alhamdulillah. Cuma otak kemana-mana, itu gimana tuh? Nih di sini nih sahabat nanya, ya Rasulullah, ya Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepadamu ya Rasulullah. 1 kali kan dibalas 10, 10 dibalas 100. Apakah ini untuk orang yang hatinya hadir, yang khusyuk, yang apa namanya, yang khusyuk, tahu khusyuk kan? Yang fokus, tahu fokus? Lu nggak fokus, lu kan suka gitu ya? Dia fokus, apakah selawatnya harus fokus? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, apalagi ngerti artinya. Apakah begitu ya Rasulullah? Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lah, tidak, kata Rasulullah. Bal huwa, bahkan dia orang ini likulli musallin, bagi orang-orang yang berselawat ala ghafil, atas yang lalai. Bayangin, orang lalai, nggak fokus baca selawatnya, nggak fokus, mulutnya sih selawat sama Nabi, alhamdulillah, cuma otak kemana-mana nggak fokus. Nggak fokus, diganjar 1 kali dibalas 10. Tuh lihat bedanya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya selawat nggak diriak. Seandainya orang mau riak, digede-gedein suaranya, nggak riak. Dan kita marukin ubudiyah ada. Tapi usahakan, kata ulama, jangan dimasukin riak, nanti jadi kebiasaan, tak ke amal yang lain. Karena kalau amal lain nggak diterima. Ini khususiyah selawat. Ya, makanya jangan tinggal baca selawat. Alhamdulillah kita maulid. Ya, itu di dalamnya selawat. Maka kalau maulid, walaupun nggak fokus, tapi usahakan fokus. Karena kalau di sini bayangin, nggak fokus aja dikasih 10, 1 kali selawat. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tihillahu amsalal jibal. Bahkan udah dikasih bonus tadi 1 dikasih 10, dan Allah berikan amsalal jibal, pahalanya seperti pahala sebesar gunung. Nggak fokus, diganjar 10, pahalanya sebesar gunung. Wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfir lahu, dan malaikat akan mendoakannya dan mengampuni, meminta ampun kepada Allah untuk dosanya. Bayangin, malaikat akan doakan orang yang selawat, kemudian meminta ampun kepada Allah untuk orang ini. Allah selawat 10 kali, padahal dia selawat hanya 1 kali, dan dia tidak fokus. Paham tuh? Tuh lihat berkahnya selawat. Wa amma, adapun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana hadiral qalbi, adapun apabila dia hadir hatinya, khusyuk, fokus, waktu sholat, waktu dia berselawat alayya kepada aku, kata Nabi, fala ya'lam qadra dzalik illallah, maka tidak ada yang mengetahui kadar kebesaran pahalanya melainkan hanya Allah yang tahu. Jadi kalian kalau selawat fokus, nggak bisa ada yang bisa menerka berapa pahalanya sangat besarnya, kecuali hanya Allah yang tahu. Kalian akan tahu ketika nanti berhadapan dengan Allah Ta'ala. Inilah ganjaran orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan tinggal baca selawat yang mana, terserah selawat yang mana aja. Kadang-kadang ada yang simpel banyak, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, 100 kali, jangan ditinggal. Ya perempuan-perempuan, ya laki-laki, jangan ditinggal.
dalam Afdhalus Sholawat, di dalam kitab tentang fadilah-fadilah selawat, karena anda lebih dari 10 sigol selawat anda hafal. Dari Allahumma sholli sholatan kamilah, ada sholatan tunjina, kemudian Allahumma sholli ala nuril anwar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfirah bidah dzunub, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-badril azim, dan sebagainya. Anda banyak hafal. Cuma yang itu Anda baca ada yang 3, ada yang 40, ya, karena melihat versi-versinya dengan keutamaannya. Nah, kalau yang ribuan tuh sedikit, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ibu baca sambil megang tasbih 10 menit aja dapat 1000. Dan Anda kalau yang baca untuk istighfar, ya, Anda gabung, maka Anda baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim rabbighfirli wa liwalidayya. Itu 10 aja kita baca lebih dari 100, bisa 200. Nah, kalau setengah jam kita sambil jalan, sambil naik motor, kita doain orang tua kita lebih dari 100, apalagi sampai 1000. Orang yang beristighfar itu merontokin dosa-dosa. Kan istighfar minta apa? Minta ampun. Kenapa? Karena banyak dosa itu karat. Selang kalau banyak karatan, paham nggak dia? Banyak kesumpal-sumpalan, sumbatan, airnya kenceng apa kagak? Anda tanya, kenceng nggak? Banyak penyumbatan, nggak lancar. Untuk melancarinnya, sumbatannya dihilangin. Apa? Kalau kita istighfar, banyakin minta ampun. Jangan kita aja, juga buat orang tua. Jadi orang tua kalau yang masih hidup rezekinya gampang. Kemudian yang udah meninggal diampuni dosa-dosanya, pahala gampang. Dan buat kita juga jadi pahala. Balik lagi, kita minta ampun buat orang tua, pahalanya buat kita lagi, double kita dapat pahala ampunan dari Allah. Sumbatan hilang, selawat buat duit gampang aja. Yang mau kerja silakan, yang mau dagang, semuanya itu nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib, saya kerja gajinya kan cuma 6 juta, apakah saya baca selawat jadi 20 juta? Ya kagak 6 juta, tapi nanti dari sampingan yang lain yang Allah kasih. Cuma itu semua nggak langsung. Paham nggak? Bikin rumah ujuk-ujuk jadi. Kamu ujuk-ujuk lahir udah langsung jalan, langsung lahir. Kagak. Coba lihat tuh bayi. Semua ada prosesnya sekarang. Ini kan bukan sekarang, baca selawat dari dulu. Nggak patah hati, nggak punya motor, nggak punya rumah, selawat, kami istighfar pelan-pelan. Semakin nanti Allah kasih semuanya. Alhamdulillah. Nah, makanya amalkan. Udah dapat baca Bismillah, amalkan. Berselawat juga amalkan. Ini baru 1, nanti kita bahas lagi insyaallah. Panjang umur, sehat, afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.